Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Morgan Saputra dengan NIM 2362700058. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang OOP atau biasa kita sebut sebagai Object Oriented Programming. Nah, diantaranya itu yang akan saya jelaskan yaitu adalah definisi dari si OOP ini sendiri. Kemudian apa itu variabel, apa itu kelas, apa itu metode, apa itu objek. Saya juga akan menjelaskan tentang inheritance. Kemudian saya juga menjelaskan apa itu encapsulation, apa itu public, protect, dan private. Dan terakhir juga saya akan menjelaskan setter dan getter. Nah, mungkin langsung saja ke pembahasan. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang apa saja komponen-komponen yang ada dalam OOP ini, nah pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dari OOP itu sendiri. Nah, OOP ini adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus sebagai dasar perorganisasian kode. Kemudian dalam OOP ini kode dibagi menjadi objek-objek yang mempresentasikan konsep dunia nyata atau abstraksi lainnya. Yang pertama-tama itu adalah apa itu variabel. Nah, variabel ini adalah sebuah istilah yang lebih umum digunakan untuk menyimpan sebuah data. Contohnya di sini seperti nama. Kemudian apa perbedaan antara atribut dan variabel? Nah, kalau variabel itu dia menggambarkan karakteristik dari suatu objek. Sedangkan variabel seperti yang saya bilang tadi, dia itu istilah yang lebih umum digunakan untuk menyimpan sebuah data. Selanjutnya itu ada kelas. Nah, apa sih kelas ini? Kelas ini ibaratkan sebuah wadah di mana dia menampung sebuah komponen-komponen yang ada di dalamnya seperti metode, atribut, parameter, dan objek. Nah, contohnya di kode saya ini ada namanya kelas karakter. Nah, kelas karakter ini dia menampung sebuah parameter, contohnya seperti parameter nama, damage, dan health. Kemudian di sini juga ada atribut nama, damage, health, skill, dan skill 2. Kemudian juga ada metode, contohnya seperti metode status, kemudian get skill, dan masih banyak lagi. Nah, tujuan dari kelas ini sendiri yaitu untuk mengelompokkan data dan fungsi yang terkait sehingga dia memudahkan kita dalam mengelola sebuah kode. Baik, selanjutnya itu ada metode. Nah, metode ini adalah sebuah fungsi yang didefinisikan di dalam sebuah kelas dan berfungsi untuk menggambarkan perilaku objek yang dibuat dari kelas tersebut. Contohnya dalam kode saya ini ada metode status. Nah, biasa metode ini didefinisikan dengan awalan def. Nah, dalam metode status ini berisi fungsi yang menampilkan nama, kemudian health, dan damage dari atribut yang telah kita buat di atas ini. Jadi misalnya saya jalankan, maka dia akan menampilkan nama, health, dan damage sesuai dengan objek yang telah kita buat. Baik, selanjutnya itu ada objek. Objek ini adalah sebuah contoh konkret yang digunakan untuk mendefinisikan sebuah kelas atau sebuah atribut yang telah kita buat. Nah, contohnya pada kode saya ini. Di sini ada tiga atribut, yaitu nama, damage, dan health. Nah, kemudian di bawahnya ini saya buatkan sebuah objek, yaitu objek name-nya itu berupa Boruto. Kemudian di sini ada damage. Nah, damage dari si Boruto ini adalah 100.
dan darah dari si Boruto atau health dari si Boruto ini adalah 40. Nah, kemudian objek ini bisa berubah-ubah ya. Jadi misalnya saya tambahkan objek satu lagi. Misalnya di sini objek Sarada. Terus damage-nya misalnya 200 dan health atau darahnya itu 70 lah. Jadi ketika saya jalankan maka dia akan print dua objek yang berbeda, yaitu objek Sarada dan Boruto. Kemudian objek namanya Sarada dan Boruto, kemudian health-nya itu berbeda ya, 40 dan 70. Kemudian damage-nya itu untuk Boruto 100 dan untuk si Sarada ini 200. Nah, selanjutnya itu ada inheritance. Nah, inheritance ini adalah sebuah turunan kelas yang mewarisi atribut dari kelas lain atau biasa disebut sebagai parent class. Contohnya di sini saya punya kelas parent yaitu karakter. Nah, karakter ini memiliki 5 atribut. Kemudian dari kelima atribut itu di sini ada sebuah child class ya, atau kelas turunan dari si kelas karakter ini, yaitu kelas battle. Nah, kelas battle ini dia mengambil 3 atribut dari si parent class ini, yaitu atribut name, damage, dan health menggunakan perintah super. Nah, super ini berfungsi untuk mengambil sebuah atribut dari parent class atau kelas karakter ini. Jadi dia mengambil atribut nama, damage, dan health dari si kelas karakter. Selanjutnya itu adalah enkapsulasi. Enkapsulasi ini adalah sebuah proses untuk menggabungkan data dan metode yang berkaitan dengan data di dalam satu unit yang disebut kelas. Kemudian dalam enkapsulasi ini ada macam-macam tipe, yaitu ada public, ada protect, dan ada private. Pertama saya akan jelaskan public. Public ini contohnya dalam kode saya yaitu damage dan nama. Nah, ini adalah atribut public. Kemudian atribut public ini dia bisa diakses dari mana saja, baik itu dalam kelasnya sendiri, kelas turunan, ataupun luar kelas. Kemudian ada atribut health. Nah, atribut health ini dia adalah atribut protect. Atribut protect itu ditandai dengan satu garis bawah. Nah, berarti atribut health ini dia protect. Atribut protect ini dia bisa diakses dari dalam kelas dan kelas turunannya. Sebenarnya bisa juga diakses dari luar kelas, tapi tidak disarankan. Kemudian yang terakhir itu ada private. Nah, contohnya ini seperti di kode saya ini ada 2 atribut private, yaitu atribut skill dan skill 2. Nah, atribut private ini artinya dia tidak bisa diakses dari luar kelas atau dari kelas turunannya, kecuali menggunakan setter dan getter. Nah, saya akan jelaskan di penjelasan selanjutnya. Nah, si atribut private ini dia hanya bisa diakses dari dalam kelasnya sendiri, berarti dia hanya bisa diakses dari kelas karakter saja. Baik, selanjutnya itu adalah setter dan getter. Apa sih itu setter dan getter? Nah, pertama itu adalah setter. Setter ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengambil untuk memanipulasi atau mengubah sebuah data. Kemudian apa itu getter? Getter ini adalah sebuah teknik yang digunakan untuk mengambil atau menarik sebuah data. Nah, saya berikan contoh. Misalnya pada kode saya ini
ada sebuah atribut yang bersifat private, artinya dia tidak bisa diakses dari kelas turunan atau luar kelas kecuali menggunakan teknik setter dan getter tadi. Nah, di sini saya menggunakan setter dan getter pada kedua atribut skill dan skill 2 ini. Nah, kemudian pada kelas turunan atau pada kelas battle ini saya memanggil saya memanggil dua atribut ini menggunakan setter dan getter yang sudah ada di parent class-nya pada metode transform skill. Jadi logikanya jika darah atau health lebih besar atau sama dengan 50, maka jalankan fungsi ini. Fungsi ini maksudnya ubah data skill menjadi normal mode. Artinya string ini adalah skill akan diubah menjadi string normal mode. Kemudian print skill sama dengan get skill. Nah, ini maksudnya dia membuat sebuah string skill sama skill titik 2, kemudian dia ambil data get skill, artinya dia ambil data skill yang sudah kita buat di sini. Nah, sebelumnya kan saya sudah menggunakan set skill, jadi otomatis yang dia ambil, yang si get skill ambil ini string normal mode, karena saya sudah menggunakan metode setter untuk mengubah data ini adalah skill menjadi normal mode. Nah, sama saja seperti ini, berarti selain darah lebih besar atau sama dengan 50, maka jalankan perintah ini. Berarti ketika darahnya kurang dari 50, dia akan jalankan set skill 2 yang sudah saya setup, yang string awalnya itu adalah ini adalah skill 2, saya ubah menjadi string Borusiki mode. Kemudian print skill sama dengan get skill 2, artinya dia menarik data skill data string dari skill 2 ini menjadi Borusiki mode. Contohnya seperti saya jalankan ini. Nah, dia akan jalankan Borusiki mode karena health atau kesehatan dari si Boruto ini 40. Misalnya saya ganti dia jadi 70. Nah, kemudian saya jalankan lagi. Nah, maka dia akan berubah menjadi normal mode. Nah, kenapa dia tidak print string di atas ini? Karena saya sudah jelaskan tadi dia menggunakan setter ya. Setter. Jadi dia print string yang di bawah sini. Misalkan saya hapus 2 setter ini pada skill dan skill 2, maka dia akan print pasti dia akan print skill di bawah ini, skill yang ini. Nah, ini kan darahnya 70, berarti dia akan print skill pertama. Ini adalah skill. Ketika saya ubah misalnya jadi 40, dia akan merubah skillnya menjadi ini adalah skill 2. Nah, itu adalah fungsi dari setter dan getter. Jadi simpelnya setter ini digunakan untuk memanipulasi data, sedangkan getter ini digunakan untuk menarik atau mengambil data yang dimanipulasi atau data awal atribut atau metode yang kita buat. Saya rasa itu saja kayaknya penjelasan dari saya tentang konsep atau komponen-komponen yang ada dalam OP itu. Saya rasa masih banyak sekali kesalahan yang ada di video atau penjelasan saya itu. Jadi mungkin teman-teman yang nonton bisa dikoreksi. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Karena tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini.